Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurpiati dengan NIM 224110173, mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Paramadina. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen Bapak Dr. Hari Tursulistiono, YA, STMKOM, dengan judul Analisis Pengaruh Implementasi ERP Enterprise Resource Planning dalam Kinerja Operasional dan Pengelolaan Data Perdagangan di PT Otix Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari karya tulis, yaitu penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh implementasi ERP pada PT Otix Indonesia. Tujuan penerapan sistem ERP di PT Otix Indonesia yaitu agar dapat bersaing dalam persaingan bisnis global yang semakin ketat. Oleh karena itu, sistem ini dapat meningkatkan pelaksanaan proses kinerja operasional menjadi yang paling optimal. Adapun manfaat sistem ERP pada PT Otix Indonesia yaitu dapat mempermudah proses bisnis perusahaan dalam beroperasi yang memudahkan seluruh divisi untuk membuat kinerja operasional dan pengelolaan data perdagangan menjadi lebih efektif serta efisien. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penggambaran data. Hasil dari penerapan sistem tersebut yaitu menghasilkan kemudahan bagi seluruh divisi untuk membuat kinerja operasional menjadi lebih efektif dan efisien. Kata kunci dari karya tulis ini yaitu Enterprise Resource Planning, ERP, kinerja operasional, dan pengelolaan data. Selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Yang pendahuluan yang terdiri dari pertama profil perusahaan, kedua kondisi industri otomotif, ketiga kebutuhan sistem ERP, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima adalah manfaat sistem ERP. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai profil perusahaan. PT Otix Indonesia adalah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang manufaktur coku cadang kendaraan bermotor. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan dengan suku cadang otomotif kualitas terbaik di Asia. Yang kedua, yaitu kondisi industri otomotif. Industri otomotif di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perusahaan otomotif harus menghadapi kondisi pasar yang ketat dan persaingan yang semakin meningkat. Yang ketiga, kebutuhan sistem ERP. Perusahaan perlu mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk meningkatkan kinerja operasional dan pengelolaan data. Yang kedua, sistem ERP dapat membantu perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem ERP pada supply chain management dalam meningkatkan kinerja perusahaan PT Otix Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran manajemen dalam sistem ERP pada kinerja operasional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu manfaat sistem ERP. Sistem ERP dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasional dan efisiensi. Serta sistem ERP juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan bersaing dan bertahan di dunia persaingan yang ketat. Selanjutnya, kita menuju ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu Enterprise Resource Planning, ERP. ERP adalah sistem software yang digunakan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan informasi pada setiap area bisnis. ERP dapat membantu perusahaan dalam mengelola proses bisnis secara luas dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kinerja operasional.
Kinerja operasional adalah pelaksanaan kegiatan manajerial yang meliputi perancangan, pembaruan, pengawasan, dan pengoperasian dalam sistem-sistem produksi. Kinerja operasional yang baik dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan dan meningkatkan competitive advantage. Yang ketiga adalah logistik. Logistik dalam dunia otomotif adalah sistem kompleks yang mengatur aliran bahan baku, peralatan, dan produk jadi dari pabrik hingga konsumen. Peran logistik meliputi pengelolaan persediaan, pengadaan bahan baku, manajemen transportasi dan distribusi, pengelolaan pergudangan, manajemen rantai pasok, pengemasan dan penanganan material, optimasi waktu dan biaya, dukungan untuk produksi just in time atau JIT, penanganan suku cadang dan layanan purna jual, dan mendukung keberlanjutan atau sustainability. Untuk selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi ERP di PT Otix Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif tentang implementasi ERP di perusahaan. Kedua, desain penelitian. Desain penelitian ini mencakup seluruh tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan pendeskripsian data. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber internal dan eksternal stakeholder. Yang kedua, data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan perusahaan, buku, artikel, jurnal, dan data online. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara yang mendalam, yaitu kedua observasi, ketiga dokumentasi, dan keempat studi kepustakaan. Yang kelima yaitu waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Otix Indonesia yang berlokasi di kawasan Egypt, Cikarang Selatan. Penelitian ini dilakukan dari awal tahun 2024 sampai dengan Mei 2025. Metode pemilihan narasumber. Narasumber yang dipilih adalah departemen yang terkait dalam pengembangan sistem ERP di perusahaan. Dan yang terakhir, batas penelitian. Penelitian ini hanya membahas tentang implementasi sistem ERP pada pengelolaan data perusahaan yang mempunyai fasilitas IT di PT Otix Indonesia. Untuk selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi ERP di PT Otix Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ERP OTMS dan AMS telah diimplementasikan di perusahaan. Yang kedua, flow proses sistem ERP OTMS. Yang pertama adalah flow pemesanan barang impor atau bahan baku non-bar. Yang kedua, flow walk-in proses atau WI. Dan yang ketiga adalah flow ekspor. Sistem ERP sistem OTMS terdiri dari beberapa subsistem, yaitu pertama, Office, yaitu sistem yang ada di VCD. Kedua, EPOS, sistem yang ada di purchasing. Ketiga, ekspor dan buka PS, itu sistem yang ada di Exim. Dan selanjutnya, Spasi, itu sistem yang digunakan untuk finish good part dari customer part center ADM dan Temin. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai sistem ERP di PT Otix Indonesia. Di mana sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sistem yang ada ERP yang ada di PT Otix Indonesia itu kami beri nama OTIMS, yaitu di mana OTIMS itu merupakan sistem untuk IT inventory kami. Sistem OTMS itu terdiri dari EPOS dari purchasing, Duka PS dari Exim, Export dari Exim, Office dari PCD, dan Spasi dari PCD. Di mana OTMS ini harus terintegrasi dengan sistem AMS, yaitu sistem untuk pengelolaan keuangan yang berada di accounting. Selanjutnya, untuk
Flow proses sistem ERP yang ada di PT Indonesia adalah yang pertama flow pemesanan barang impor, selanjutnya flow work-in process atau WIP, dan yang terakhir adalah flow ekspor di PT Otix Indonesia. Dan berikut ini adalah gambaran flow proses OTMS yang ada di PT Otix Indonesia secara global. Saya tampilkan juga untuk jadwal aktivitas pembuatan sistem ERP OTMS di PT Otix Indonesia. Dan selanjutnya adalah dokumentasi dan implementasi aplikasi sistem ERP OTMS dan AMS PT Otix Indonesia. Aplikasi OTMS dan AMS yang akan digunakan oleh user setiap departemen telah rampung dikerjakan sekitar 90% dan akan selesai sekitar bulan Mei 2025. Sistem akan dimulai digunakan perusahaan sekitar bulan Juni 2025. Berikut ini beberapa dokumentasi dalam sesi wawancara internal di perusahaan dan juga wawancara eksternal perusahaan. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi observasi lapangan di perusahaan. Dan selanjutnya adalah beberapa tampilan untuk sistem ERP yang telah perusahaan develop. Dan selanjutnya kita menuju ke bab 5, yaitu kesimpulan. PT Otix Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak didirikan pada tahun 1997. Perusahaan telah mengimplementasikan sistem ERP berbasis OTMS dan AMS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan proses bisnis. Manfaat implementasi ERP yaitu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Pengembangan dan implementasi, pengembangan sistem OTMS dan AMS dilakukan secara mandiri oleh tim IT internal perusahaan. Sistem ini direncanakan mulai diimplementasikan secara penuh pada bulan Juni 2025. Dan yang terakhir, saya tampilkan beberapa daftar pustaka dari karya tulis yang peneliti lakukan. Sekian dan terima kasih.